Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi ya bareng Nanang. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang pilot. Kenapa? Ya, karena pilot itu punya 10.000 jam terbang. Nah, cuman sebelum lanjut ya, buat kamu yang masih belum subscribe, ayo di subscribe dulu di channelnya Nanang ya. Nah, sebenarnya di sini yang saya maksud di sini itu bukan pilot ya, kapten pilot yang menerbangkan pesawat ya. Karena pengalaman saya dengan pesawat terbang itu hanya menjadi penumpang. Saya belum pernah menjadi pilot dan dulu pernah punya cita-cita jadi pilot tapi nggak kesampaian. Nah, kita bicara tentang pilot ya. Kalau kamu perhatikan, pilot itu di pundaknya kanan dan kiri itu ada tanda bar. Ya, ada kalau kapten pilot dia punya full 4 bar ya. Kemudian kalau senior first officer itu ada 3 bar ya. Kemudian first officer itu ada barnya 2. Kemudian junior first officer itu barnya 1 ya. Pada saat pilot itu baru lulus ya sekolah pilot dan bekerja ya, di mana jam terbangnya itu masih sedikit ya, misalkan masih 500 jam terbang ke bawah ya. Itu dia. Jadi pilot itu untuk naik dari satu bar ke bar yang lebih tinggi itu dia harus memiliki jam terbang yang cukup ya. Jadi misalkan untuk naik dari junior first officer ke first officer dia harus punya paling tidak 1.500 jam ya, terbang seperti itu. Nah, jam terbang ini dicatat. Jadi jam terbang itu kalau pilot berada di darat itu tidak dicatat. Jam terbang itu hanyalah pada saat dia take off sampai landing seperti itu. Ya, jam terbang pilot seperti itu. Dan jam terbang ini itu dianalogikan dengan keahlian ya. Jadi kalau dia semakin tinggi jam terbangnya berarti pilot tersebut semakin mahir dalam mengoperasikan pesawat. Nah, demikian juga kalau dia mau naik dari satu bar ke bar berikutnya dia harus sekolah lagi untuk tipe rating pesawat yang sesuai. Nah, itu hampir mirip dengan di dunia IT ya. Jadi seorang IT engineer misalkan dengan pengalaman sekian tahun di perusahaan itu tentu saja bayaran yang akan didapatkannya jauh lebih besar ya. Nah, ada satu buku yang bagus itu yaitu buku Outliers ya, karangan dari Malcolm Gladwell. Nah, di situ dia menceritakan bagaimana 10.000 jam itu diperlukan agar kita bisa sukses di bidang apapun. Ya. Jadi kalau kamu mau sukses, kamu harus punya minimal 10.000 jam berlatih di satu bidang yang kamu tekuni tersebut. Ya. Nah, kemudian sering orang mengasosiasikan ya bahwa kalau orang putus sekolah itu ya masa depannya suram ya. Tapi ada banyak kasus di dunia orang yang putus sekolah atau putus kuliah itu juga bisa sukses. Nah, beberapa contoh yang disebut itu adalah misalkan Bill Gates, dia mendirikan
Microsoft ya. Kemudian Steve Jobs mendirikan Apple ya. Kemudian Michael Dell mendirikan Dell Computer ya. Kemudian Larry Ellison mendirikan Oracle ya. Kemudian juga Mark Zuckerberg mendirikan Facebook. Nah, ini orang-orang ini adalah orang yang putus kuliah namun sukses mendirikan perusahaannya. Namun pertanyaannya adalah apakah langsung putus kuliah dan langsung mendirikan perusahaan terus menjadi sukses? Tidak seperti itu, karena mereka ternyata sebelum mendirikan perusahaan itu sudah punya ribuan jam terbang yang cukup untuk bidang tersebut. Jadi misalkan Bill Gates ya, sebelum putus kuliah itu dia sudah punya ribuan jam pemrograman sebelum mendirikan Microsoft ya. Makanya Microsoftnya menjadi sukses seperti itu ya. Jadi Bill Gates pernah ngomong, jangan tiru saya ya. Saya tidak selesai kuliah, kamu harus selesai kuliah seperti itu. Jadi yang dianjurkan itu adalah tetap selesaikan kuliah kamu dan tekuni bidang yang kamu inginkan sampai menjadi sukses. Ya, Bill Gates mendirikan Microsoft di tahun 1975 ya, dan Microsoft berhasil naik ya pada saat melakukan kerjasama dengan IBM ya, di mana Microsoft menyediakan sistem operasi untuk PC IBM. Tapi Bill Gates itu sudah punya ribuan jam pemrograman sebelum dia mendirikan Microsoft. Nah, ini maksudnya kita harus berlatih selama 10.000 jam. Nah, bagaimana cara mencapai 10.000 jam ini? Ya, kamu harus ditulis dan ya, tercatat ya. Jadi sama seperti pilot, kamu catat hari ini belajar sekian jam, besok belajar sekian jam, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kamu harus punya rencana untuk mencapai 10.000 jam ini. Yang ketiga, kamu harus ikut kegiatan yang memungkinkan kamu mencapai 10.000 jam. Misalnya ikut seminar, ikut workshop, ikut training, ya, ikut OJT, on the job training, misalkan di perusahaan kamu ya. Kamu buat lab sendiri ya, kamu praktek di sana ya. Dan yang berikutnya itu kamu baca buku dan praktek. Itu yang penting sekali. Nah, itulah cara-cara supaya kamu bisa mendapatkan 10.000 jam di bidang yang kamu sukai dan bidang yang menjadi passion kamu ya, sehingga kamu akan sukses di sana. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini membahas tentang bukan cuma pilot yang punya 10.000 jam. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komen, kamu share tunggu dan share video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Dan kamu bisa kunjungi blog saya, linknya ada di video ini juga, dan pastiin subscribe ya di channel ini dan bunyiin belnya, jadi kalau ada notifikasi video baru dari saya itu langsung muncul di HP kamu. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.